Itu hal yang mudah bagiku, anak muda. Dan saya jamin orang akan mudah percaya dengan semua ucapanmu. Sebut saja orang ini, namanya Udin. Dia merupakan sarjana muda. Namun, selama 6 bulan, dia belum dapat pekerjaan. Dia juga mempunyai kekasih dan akan segera menikah. Dikarenakan tuntutan sang istri, dia rela melakukan apa saja hingga dia menipu banyak orang. Pernah nggak sih lu percaya banget sama orang dan akhirnya ketipu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam doa untuk kita semua agar kita semua selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah penyakit. Juga untuk kalian semua selalu dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Welcome back di acara ngobrol pengalaman real. Balik lagi dengan gua Bepel. Gua akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Kota Subang. Gue ngobrol langsung dengan narasumber, tapi tidak satu narasumber, malah 3 narasumber. Ini ceritanya tentang penipuan. Sampai-sampai orang yang nipu itu diteror satu kampung. Malahan dia diteror juga sama sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Gua nggak akan cerita banyak. Gua akan ceritakan dengan versi gambar, makanya selalu stay tune di acara ngoper dan tonton sampai selesai. Ini ceritanya. Mas, setelah kita menikah nanti, apapun keadaannya, kita harus syukuri ya. Aku bakalan terima kamu apa adanya. Iya, terima kasih sayang. Tapi aku janji aku bakalan berusaha keras agar kamu bahagia. Aku udah gak sabar mas, pengen cepat menikah sama kamu, hidup bareng sama kamu. Aku juga akan terus doain kamu agar kamu bisa cepat dapat kerjaan mas. Amin ya Allah. Terima kasih sayang. Aku juga pengen cepet menikah sama kamu. Dan akhirnya Udin pun menikah, walaupun hanya pernikahan sederhana. Hari ini kamu sudah sah jadi istri aku yang. Iya mas, aku bahagia banget. Setelah 2 hari menikah, Udin pun terus berpikir dan melamun, memikirkan usaha apa yang harus dia jalani. Namun, sayang beribu sayang, dia tidak mempunyai modal. Lebih baik aku ngelamar kerja lagi aja. Mudah-mudahan di bulan ini aku ada rezekinya dan bisa kerja. Ya Allah, semoga keinginanku ini terkabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udin melamar di satu perusahaan dan akhirnya si Udin pun diterima tuh di perusahaan itu. Namun dengan masa percobaan selama 3 bulan. Karena si Udin bekerja sangat baik selama masa percobaan itu, akhirnya bosnya mengangkat si Udin jadi karyawan tetap. Mas, sekarang mas kan sudah jadi karyawan. Kayaknya kalau SK mas itu dicairkan dalam bentuk pinjaman, pasti gede loh mas. Kita bisa renovasi rumah dan beli mobil. Aku pasti bahagia banget. Aku pengen nunjukin ke tetangga kalau kita sudah sukses. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya kata istriku. Kalau pinjam uang ke kantor dengan jaminan SK, aku bisa renovasi rumah, bisa beli mobil, dan yang paling penting istriku pasti bahagia. Maaf ya Pak, sebelumnya mohon maaf banget. Kalau saya boleh bertanya, apa bisa Pak kalau SK saya dijaminkan untuk pinjaman di perusahaan ini? Oh, tentu saja bisa, Pak. Emang untuk apa ya, Pak, keperluannya? Terima kasih Pak, soalnya saya lagi butuh banget Pak. Kira-kira Pak, kalau boleh saya tahu, dengan jaminan SK itu bisa cair berapa ya Pak? Ya, lumayan besar loh, Pak Udin. Pak Udin kan sekarang udah jadi karyawan. Bisa sampai 300 juta loh. Wah, yang bener Pak. Aduh, makasih banyak Pak. Udin pun
menceritakan semuanya kepada istrinya. Sampai-sampai istrinya senang banget ngedengar cerita yang Udin ceritakan. Asik, kita bisa beli mobil, jalan-jalan, dan renovasi rumah. Dan aku bisa belanja juga. Akhirnya si Udin renovasi tuh rumah. Sampai-sampai rumah yang direnovasi si Udin, rumah yang paling gede di kampungnya. Super mewah guys. Dan si Udin pun membeli mobil terbaru yang keluaran sekarang. Aku bahagia banget, Mas. Kamu memang suami terbaik. Makasih ya, Mas. Hebat ya si Udin, sekarang dia sudah sukses. Mas, aku malu. Teman-teman arisanku pakai perhiasan modelnya model terbaru. Aku malu banget, Mas. Kan kamu sudah banyak perhiasan, Yang. Iya, tapi aku pengen beli lagi yang modelnya kayak teman-teman aku. Bagus banget tau, Mas. Oke lah, nanti aku beliin, Yang. Buat kamu apa sih yang enggak? Besar pasak daripada tiang. Itu kata yang pas dengan kondisi Udin sekarang. Karena pemasukan dan pengeluaran Udin tidak seimbang. Dan Udin pun mulai pusing. Waduh, gimana ya ini? Hutang-hutangku udah banyak banget. Belum lagi hutangku di kantor. Istri minta dibelikan perhiasan lagi. Gimana ya ini? Aduh. Tapi apapun yang terjadi, istriku jangan sampai tahu ah. Yang penting bagaimana caranya asal dia bahagia. Gua baru tahu si Udin datang ke dukun itu mempunyai niat jelek. Udin mempunyai rencana untuk menipu orang-orang untuk investasi ke dia. Dia pinter, tapi pinternya untuk nipu orang. Entah kenapa yang ada di pikiran si Udin. Udin mungkin udah pusing karena keadaannya atau karena hutangnya. Dan akhirnya Udin datanglah ke dukun ternama di desa itu agar si Udin bisa dipercaya oleh orang lain. Itu hal yang mudah bagiku, anak muda. Dan saya jamin orang akan mudah percaya dengan semua ucapanmu. Iya, Mbah. Itu yang saya mau. Terima kasih, Mbah. Hatur nuhun, Mbah. Sama-sama, anak muda. Gila si Udin. Si Udin benar-benar ingin menipu korbannya. Yang ditipunya bukan orang jauh, malah orang-orang terdekat. Orang sekampung pun nggak luput dari tipuan dia. Oh, beneran Pak Udin? Gak bohong? Ya udah kalau gitu saya ikut. Saya mau investasi 10 juta aja dulu, Pak. Pokoknya Bapak bakalan untung besar loh, Pak. Gila, uang yang diberikan ke korban itu atau keuntungan itu adalah uang dari korban baru si Udin. Bisa disebut switching, perputaran uang. Ini Pak, keuntungan Bapak bulan ini. Bapak kemarin kan investasi 10 juta. Dan ini totalnya ditambah keuntungan jadi 15 juta, Pak. Saya nggak bohong kan? Mantap kan, Pak? Jangan lupa ajak teman-temannya ya. Oke, saya akan ajak teman-teman. Ternyata kabar investasi si Udin pun tersebar sangat cepat. Dan banyak orang yang mencari si Udin karena ingin menginvestasikan uangnya. Tolonglah, Pak. Bantu saya, Pak Udin. Saya pengen investasi sama Pak Udin. Kata orang-orang, investasi sama Pak Udin tuh keuntungannya besar dan amanah lagi. Oke, Pak, tapi dengan satu syarat ya. Bapak jangan pernah tanya-tanya di mana kantornya ataupun hal lainnya tentang investasi ini, Pak. Karena kalau orang-orang tahu, nantinya mereka langsung ke kantornya dong. Dan saya nggak dapat keuntungan. Ya, Pak, oke? Oh, tenang loh Pak Udin. Pokoknya saya gak bakalan rewel, Pak. Yang penting amanah ya, Pak. Kalau boleh jujur, Pak Udin, saya tuh pengen untungnya gede loh, Pak Udin. Makanya saya berani bakalan jual sawah dan kebun saya. Biar hasilnya gede dan saya bisa beli sawah lagi, Pak Udin. Bapak ini pasti bakalan kaya raya loh nanti. Ternyata dukun itu memang beneran sakti ya.
Kalau begini saya bisa cepet kaya raya dong. Kamu memang suami terbaik. Makasih ya, Mas. 2 bulan berlalu, akhirnya si korban mulai cemas. Gimana nggak cemas? Udin udah mulai susah dihubungi. Malah langkah si Udin udah jarang terlihat di kampung itu. Udin udah mulai sasah. Mau kabur Udin. Waduh, gawat. Aku harus cepat-cepat kabur nih dari sini. Kenapa jadi begini sih, Mas? Itu kan semua gara-gara kamu. Kamu yang suka beli barang-barang mahal dan poya-poya. Kok kamu salahin aku sih? Ya harus salahin siapa? Tetangga, ha? Kenyataannya emang kamu kan yang sudah ngebuat aku kayak gini. Banyak hutang, dicari orang sana-sini. Kamu nggak sadar, ha? Kalau begitu, aku minta cerai. Bagus, jadi gitu. Setelah aku banyak hutang dan dikejar-kejar orang, sekarang kamu minta cerai. Terserah. Pokoknya aku mau pergi. Mau pergi. Dasar, si Udin penipu. Tabungan saya habis dipakai investasi. Goblok. Hah? Rumahnya juga kok disita bang? Bagaimana ini ya? Apalagi saya, Pak. Sampai jual sawah sama kebun. Pusing saya. Istri marah-marah terus lagi. Mana ibu lagi sakit keras. Goblok si Udin. Dasar penipu. Saya sumpahin mati dia. Akhirnya Udin pusing tuh. Udin pun bertengkar sama istrinya. Sampai-sampai istrinya minta cerai. Karena istrinya pun ikut-ikutan pusing karena si Udin udah nggak bisa ngasih cuan. Gimana nggak pusing? Udin dicari banyak orang. Dan malah si Udin pun dicari sama kolektor bank. Rasain Udin. Karena si Udin udah pusing, udah nggak ada tempat bernaung untuk dia kabur. Akhirnya dia kabur tuh ke rumah mertuanya. Sambil dia meminta maaf ke istrinya agar istrinya nggak nyeraikan dia. Udin udah keterlaluan banget. Dia nipu sana sini sampai nama kampung itu tercoreng karena si Udin. Yang paling gua kesal dari cerita ini, Udin menipu orang yang sampai orang itu ngejual kebun dan lahannya. Mungkin karena si korban itu percaya banget sama si Udin. Sampai-sampai setelah tahu, orang tuanya kecewa banget dan sampai sakit keras. Assalamualaikum. Ada si Udin, Bu, di sini. Waalaikumsalam. Udah lama dia nggak pernah ke sini. Si Udin itu penipu, Bu. Saya udah ditipu sama si Udin. Ya pokoknya menantu ibu tuh goblok. Saya tuh udah ditipu mentah-mentah sama menantu ibu itu. Saya sampai jual sawah, saya jual kebun. Mana lagi sakit lagi ibu saya. Aduh, pusing Bu saya itu. Pokoknya nanti kalau ada, suruh menghadap saya, Bu. Mertua si Udin pasti berbohong karena si Udin disembunyikan oleh orang tuanya. Ibu, maafin aku, Bu. Semoga kau dapat tempat yang paling mulia di sisinya. Nah sekali, ibu si korban yang sakit keras itu akhirnya meninggal akibat tidak dibawa ke rumah sakit karena dia tidak mempunyai uang. Ada satu korban yang kecewa banget sampai-sampai si korban datang ke dukun agar si Udin menderita. Ya mungkin dia pengen nyantet si Udin. Bangsat kamu, Din. Akibat kamu, sekarang ibuku jadi meninggal. Aku bersumpah mendoakanmu agar kamu menderita. Udin pun kini sakit keras. Dia meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat, tapi tidak ada yang nolong. Karena emang kelakuan si Udin udah tersebar luas. Malah Udin sekarang sakit yang gak karuan. Udah sana sini dokter pun udah nggak bisa nyembuhin dia. Karena mungkin ini karma dari Allah. Karena Udin udah bikin orang sakit hati. Malah Udin kaya mau mati tapi nggak mati. Edan kan? Lu harusnya datang ke orang, lu minta maaf sama orang, setidaknya lu minta maaf ke orang agar orang-orang itu pun mengetahui keberadaan lu. Rasain Udin. Gua pun dengar ceritanya bikin
kesel pada lu, Din. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku sadar ini semua akibat perbuatanku. Aku bertobat ya Allah. Sakit ya Allah, nggak kuat. Akibat perbuatan si Udin, akhirnya si Udin diteror oleh orang-orang yang jadi korban si Udin. Malah Udin pun diteror oleh sosok hantu yang berwujud perempuan. Ya Allah, kenapa semuanya jadi begini? Ampuni saya dan suami saya ya Allah. Sekian cerita ngupar kali ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Satu pesan dari gua, kalau mempunyai kepintaran, jangan dimanfaatkan dengan hal yang gak benar. Dan jangan sampai menipu orang. Jangan sampai merugikan orang. Bahaya buat kalian. Makanya jadi orang jangan memaksakan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.